Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alek Iskandar. Saya mahasiswa PPG Prajabatan di Universitas Nusantara PGRI Kediri, Malang. Nah, di sini saya akan menyajikan hasil dari menganalisis sebuah RPL yang sudah saya modifikasi. Nah, di sini, ini ada rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling untuk kelas 10 semester 1. Ya. Ini model RPL yang belum saya modifikasi. Nah, di sini ada komponen layanan, ya. Layanannya dasar, lalu bidang layanan pribadi sosial, topik layanan perilaku sopan santun. Untuk waktu pertemuan di sini menggunakan 1 kali 45 menit. Lalu capaian layanan yaitu landasan perilaku etis berperilaku sesuai keragaman norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk metodenya ekspositori, presentasi, lalu medianya yaitu PowerPoint. Nah, di sini langsung ada pendahuluan. Nah, di sini dijelaskan yang pertama, memulai kelas dengan mengucapkan salam, lalu membina hubungan baik dengan peserta didik, menyampaikan tujuan layanan, terus menanyakan kesiapan peserta didik, guru memberikan ice breaking atau optional. Nah, setelah pendahuluan, dilanjut ada kegiatan inti. Nah, ya, di mana guru menjelaskan dengan menggunakan PowerPoint, guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik, guru meminta peserta didik untuk menceritakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah terdahulu. Guru membantu kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Nah, di sini langsung tahap penutup. Nah, tahap penutup ini guru mengajak peserta didik untuk menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Guru meminta peserta didik untuk menerapkan materi yang telah disampaikan dalam kehidupan di sekolah. Guru mengakhiri dengan mengucapkan salam. Nah, evaluasi ini ada evaluasi proses dan juga evaluasi hasil. Untuk evaluasi proses, guru memperhatikan sikap dan aktivitas peserta didik dalam mengikuti layanan yang diberikan. Lalu, untuk evaluasi hasil, peserta didik mampu melakukan refleksi terhadap perilaku yang telah dilakukan. Nah, oke. Langsung di sini mengetahui guru bimbingan dan konseling dan juga kepala sekolah. Nah, itu yang akan saya analisis. Nah, hasil analisisnya yang pertama, di dalam RPL di atas tidak ditemukannya tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, yang kedua, kurangnya cakupan dimensi profil pelajar Pancasila, eksistensi bimbingan dan konseling dalam kurikulum Merdeka dapat dilihat dari capaian layanan bimbingan dan konseling dengan upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila dan penguatan pendidikan karakter peserta didik. Dalam RPL yang disajikan belum memuat elemen profil pelajar Pancasila. Ya, jadi RPL di atas itu belum menguat profil pelajar Pancasila. Nah, kurangnya penjabaran mulai dari tahap awal hingga tahap akhir maupun sampai tahap evaluasi. Nah, hasil modifikasi RPL ini. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya bahwa rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal semester
ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Nah, topik layanan perilaku sopan santun. Nah, sebelumnya di sini model ya, model dari RPL-nya saja kan sudah berbeda ya. Nah ini model yang modifikasi atau yang baru. Nah, sedangkan model yang lama seperti ini. Nah, kita lanjut. Sasaran. Sasaran ini siswa kelas 10. Metode teknik. Nah, ini saya menggunakan problem based learning, expository, dan presentasi. Tanggal pelaksanaan 7 November 2023. Komponen layanan, yaitu layanan dasar, bidang layanan pribadi dan sosial, fungsi layanan pemahaman dan juga pengembangan, waktu 1 kali 45 menit. Oke, lanjut. Nah, di sini saya berikan tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, di tujuan umum ini peserta didik mampu menerapkan sikap sopan santun dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan khusus, nah tujuan khusus ini juga mencapai aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, yang pertama, peserta didik mampu meningkatkan perilaku sopan santun. Nah, ini C6 ya. Terus yang kedua, peserta didik mampu membiasakan perilaku sopan santun. Nah, atau bisa disebut dengan A5. Yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan kata dan perilaku yang sopan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini P5. Nah, kaitannya dengan SKKPD ya, ini adalah standar kompetensi kemandirian peserta didik. Nah, ini berlandasan dengan landasan perilaku etis ya. Untuk pengenalan melaksanakan keragaman sumber norma yang berlaku di masyarakat. Untuk akomodasinya, menghargai keragaman sumber norma sebagai rujukan pengambilan keputusan. Untuk tindakan berperilaku atas dasar keputusan yang mempertimbangkan aspek-aspek etisnya. Ya, oke. Terus selanjutnya, nah ini tadi ya yang di RPL lama itu tidak ada profil pelajar Pancasila. Nah, akan tapi di sini yang sudah saya modifikasi ini ada ya. Nah, untuk profil pelajar Pancasilanya yaitu berkebinekaan global. Nah, ini mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, itu. Nah, ini langsung memasuki kegiatan layanan ya. Di sini saya cantumkan tahap awal atau pendahuluan. Nah, untuk pernyataan untuk pernyataan tujuan itu di sini dijelaskan guru BK membuka dengan salam dan berdoa presensi peserta didik, membina hubungan baik dengan peserta didik, menyapa dengan kalimat yang membuat peserta didik bersemangat, mengaitkan pengalaman peserta didik dengan topik materi yaitu perilaku sopan santun, menyampaikan tujuan layanan materi sopan santun, memberikan motivasi kepada peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan layanan. Nah, untuk selanjutnya yaitu penjelasan tentang langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya guru BK menjelaskan langkah-langkah kegiatan, tugas dan tanggung jawab. Lalu membentuk kelompok terkait tentang materi ya atau topik layanan yaitu sopan santun. Lalu yang ketiga membagi materi diskusi. Ya. Terus yang keempat menjelaskan tentang cara kerja kelompok. Ya. Jadi di RPL ini berisi tentang
layanan atau topik terkait sopan santun. Nah, untuk selanjutnya mengarahkan kegiatan konsolidasi. Nah, konsolidasi ini memberikan arahan tentang perilaku sopan santun. Terus kontrak layanan, kesepakatan layanan akan berlangsung selama 1 jam pelayanan, yaitu 45 menit. Tahap peralihan atau transisi. Nah, di sini guru PK mengajak ice breaking ya agar suasana ketika di dalam kelas itu bisa bersemangat, kompak, dan siswa tidak merasakan kejenuhan. Nah, terus menanyakan kesiapan terkait peserta didik. Nah, mengarahkan peserta didik untuk memasuki tahap inti. Nah, di dalam tahap inti ini, yang pertama orientasi peserta didik terhadap masalah. Ya, di sini dicantumkan peserta didik mengamati video yang ditayangkan. Nah, di sini sudah ada link ya, link YouTube-nya. Lalu guru BK menampilkan video tentang etika sopan santun ya dan memunculkan masalah etika sopan santun dari yang selama ini diterapkan oleh peserta didik. Lalu yang kedua di sini mengorganisasikan peserta didik. Guru BK membagi peserta didik menjadi 6 kelompok yang akan mendiskusikan satu topik, yaitu terkait dengan sopan santun terhadap orang tua, itu untuk kelompok 1. Terus ada sopan santun terhadap guru, sopan santun terhadap orang yang lebih tua, terus ada sopan santun terhadap orang yang lebih muda, terus terhadap teman sebaya, dan juga lawan jenis. Nah, membimbing menyelidikan individu dan kelompok. Nah, ini juga ada secara individu, secara kelompok. Nah, guru BK memantau keaktifan peserta didik selama pemecahan masalah yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, di situ tadi peserta didik sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Setelah itu peserta didik mendiskusikan materi terkait sopan santun. Lalu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, peserta didik menampilkan ya hasil diskusi kelompok. Nah, terus selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke. Terus di sini ada tahap penutup. Nah, penutupnya peserta didik menyimpulkan kegiatan. Peserta didik merefleksi kegiatan dengan mengungkapkan kemanfaatan dan kebermaknaan kegiatan, menyampaikan pengumuman tentang tugas yang disampaikan oleh guru BK, lalu memberikan LKPD melalui, nah ini untuk penilaian ya. Terus guru BK menutup kegiatan dengan mengajak peserta didik bersyukur dan mengucapkan salam. Nah, lalu evaluasi. Nah, evaluasi ini tidak hanya satu saja ya. Di sini ada evaluasi proses dan juga hasil. Nah, untuk evaluasi proses ini guru BK mengadakan refleksi tentang kegiatan klasikal ya terkait dengan keterlaksanaan layanan. Nah, lalu untuk evaluasi hasil, nah ini merasakan pemahaman baru, terus merasakan perasaan positif, dan juga merencanakan dan melakukan etika. Nah, oke. Terakhir ya ini mengetahui kepala sekolah dan juga guru BK. Oke. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri ya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.